Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita wajiblah bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan pada malam yang berbahagia ini kita kembali bisa bersama di dalam sebuah ruang, yaitu masjid, untuk mempelajari di antara kewajiban yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Dan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya itu membahas tentang masalah kematian, dan ini merupakan wajib kifayah bagi kita. Ilmu ini wajib kifayah, tapi bagi antum-antum yang berada di suatu tempat yang tidak ada mempelajari tentang masalah ini, maka menjadi wajib ain bagi antum untuk mempelajarinya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan tatkala roh dicabut, apa yang harus kita lakukan kepada si mayit, dan apa yang harus kita lakukan untuk keluarga yang ditinggalkan dan kita sendiri ketika menghadapi musibah. Dan pada pertemuan malam ini kita akan membahas satu tema yang wajib kita ketahui, apakah itu wajib aini atau fardul ain maupun fardu kifayah, yaitu ghuslul maiti, memandikan mayit. Bagaimana sebenarnya sunnah Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk memandikan seorang mayit atau beberapa mayit. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ini membahas dengan menandaskan, dengan berlandaskan kepada beberapa hadis Nabi SAW. Dan bagi antum yang punya kitabnya dan punya PDF-nya, silakan dibuka mulakhasnya ini, yaitu Talkhis Ahkamil Janaiz halaman 28. Ya. Saya akan mulai membacanya. Fa idza matal mayit wajaba ala ta'ifatin minan nasi an yubadiru ila ghaslihi. Jadi apabila wafat ya seseorang, maka wajib sebahagian dari kaum muslimin untuk segera memandikannya. Amal mubadir faqad sabaqa daliluha fil fasl ats-tsalits. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani telah membahas pada kajian-kajian sebelumnya di mana ada hadis Nabi yang menjelaskan dasar kita mengapa menegaskan bahwasanya wajib segera untuk memandikan si mayit. Ini dalam rangka
perintah untuk menyegerakan tahjiz janaiz, yaitu menyelenggarakan semua fardu kifayah yang berhubungan dengan si mayit. Dan diantaranya adalah memandikan si mayit. Kalau tidak dimandikan, bagaimana kita menyegerakannya untuk mengkebumikannya? Yang pertama kata beliau, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang hal ini, dan yang paling awal beliau sampaikan di sini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil muhrim allazi waqasadhu naqatuhu. Kita pernah membahas dulu tentang hadis Nabi ketika ada salah seorang di antara sahabat Nabi, dia sedang ihram, dia muhrim ya, berarti dia sedang ihram, dan dia berada di atas tunggangannya, lalu jatuh dari tunggangannya dan wafat. Ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Aghsiluhu bima'in wasidrin." Jadi mandikan kamulah si mayit itu, orang yang ihram tadi, dengan air dan daun bidara. Kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang kewafatan putri beliau, yaitu Zainab radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan ighsalannaha thalathan, atau ighsalnaha thalathan atau khamsan atau sab'an. Jadi mandikanlah dia 3 kali, maksudnya 3 kali di sini dengan 3 siraman air, 5 siraman dengan sempurna, ataupun 7 siraman, au aksar min dzalik, atau lebih dari itu. Dan hadis-hadis ini sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani pada pembahasan sebelumnya. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai pada pada satu keadaan harus memandikan si mayit, apa saja yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan memandikan si mayit itu harus kita persiapkan. Yang pertama adalah tempatnya, di mana kita harus memandikan si mayit. Dan si mayit itu dimandikan tidak di tempat terbuka yang orang ramai melihatnya, tidak. Tapi ada satu tempat yang tidak dilihat oleh orang ramai. Artinya sebuah tempat yang agak tersembunyi. Kita khawatir nanti tatkala memandikan si mayit, auratnya terbuka dan bisa dilihat oleh orang banyak, atau ada aib dan cacat bagi si mayit itu dan bisa disaksikan oleh orang banyak. Oleh sebab itulah maka memandikan si mayit itu di sebuah ruangan yang tertutup. Artinya hanya orang-orang yang terlibat di dalam memandikan si mayit itu yang hadir di situ. Karena ini berhubungan dengan amanah tentang aib atau cacat tubuh si mayit ataupun yang lainnya. Kemudian ikhwah, selain itu tentunya kita akan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan di situ. Di antaranya adalah air, pastilah air. Kalau kita ada air, kalau tidak ada tayamumkan, kan begitu. Tapi umumnya di daerah kita ini tentu banyak sekali air dan berlebih, kadang-kadang banjir, kan begitu ya. Sangat berlebih air di daerah kita ini. Oleh sebab itu disiapkanlah air, tentunya air-air yang suci. Jadi tahir mutahhir, air yang suci lagi menyucikan, yang kita butuhkan untuk memandikan si mayit. Selain itu kita butuhkan juga seperti daun bidara, sabun, dan juga kain untuk menggosok si mayit. Karena nanti kita butuh menggosoknya. Dan juga kain penutup si mayit. Ketika nanti dibuka auratnya, maka ditutupi ada kain yang menutup agar orang yang memandikan tidak melihat aurat si mayit. Itu kita sediakan. Tentunya gayung dan sebagainya yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah itu. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika memandikan si mayit itu tadi, seyogyanya orang yang memandikan itu adalah orang yang paham tentang sunnah-sunnah Nabi dalam memandikan si mayit. Belum tentu orang yang biasa memandikan si mayit dia paham bagaimana sunnah-sunnah memandikan si mayit, kan begitu. Dan kita butuhkan orang yang paham di sini. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh Muhammad Nasir Albani ya. Yang pertama kata beliau, ghasluhu thalathan fa aksar ala ma yara al-qa'imuna ala ghaslihi. Jadi membasuhnya, memandikannya 3 kali atau lebih atas apa yang al-qa'imuna ala ghaslihi
yaitu apa yang harus dimandikan dari si mayit itu ya, jadi seluruh tubuhnya. Nah, jadi ungkapan yang paling minimal dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathan. Jadi Nabi tidak mengatakan sekali. Walaupun nanti dalam keadaan sangat darurat dalam air, kalau sudah terbasuh semuanya satu kali itu diperbolehkan, tapi Nabi mengatakan salasan au khamsan au sab'an, jadi 3 kali. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan minimalnya kita memandikan si mayit itu 3 kali, ya 3 kali. Taib ikhwah, bukan 3 kali habis dimandikan, diangkat dimandikan lagi, diangkat dimandikan, bukan begitu maksudnya ya, jangan salah paham. Jadi adalah guyuran air secara sempurna. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memandikan mayit ada hal-hal yang perlu kita ketahui lagi. Bagaimana seseorang akan mandi janabah, maka begitulah diperlakukan bagi si mayit. Diperlakukan bagi si mayit. Apa yang harus dilakukan sebagaimana orang mandi hadas besar, yaitu membersihkan semua najis-najis yang ada, baik pada kubul maupun pada duburnya, atau kehormatannya di depan dan kehormatannya yang di belakang. Itu dibersihkan. Nanti si mayit itu kan biasanya kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya itu kan klep dari pembuangannya kan tidak lagi efektif. Itu bisa kita jangan sampai menekan kuat-kuat, dalam tanda petik tidak menghormati si mayit. Coba kita tekan sedikit agar najis itu keluar. Nanti ketika kita mengkafaninya, membawanya, najis itu nggak keluar lagi. Setelah kita memandikan si mayit, jadi ditekan ini pelan-pelan di mana lambungnya, supaya najis itu keluar. Makanya kemarin kita bahas bahwasanya ketika seseorang wafat, itu salah satunya ditaruh di atas perutnya benda yang sedikit agak berat. Tapi janganlah pula sampai berat sekali, setengah ton antum bikin ke situ, enggak lah ya. Tidak seperti itu ya ikhwah yang rahmati Allah ya. Tetapi sesuatu yang kira-kira perut ini tidak diisi oleh angin, tidak diisi oleh jadi gembung membesar begitu, tapi bisa menekan, dan itu juga berfaedah nanti untuk najis itu nanti bisa turun. Maka sedikit diurut dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan agar najis itu keluar. Maka itu dibersihkan dulu. Dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan tangan kita tidak menyentuh auratnya, tidak menyentuh aurat si mayit. Oleh sebab itulah maka pakai sarung tangan ya, sarung tangan itu sarung tangan yang yang bisa menyekat. Itu lebih bagus bagi kotoran-kotoran si mayit itu. Kalau tidak ada sarung tangan biasa, kemudian diambil khirqah, yaitu perca atau kain, dibalutlah tangan kita, kemudian dibersihkanlah kotoran-kotoran itu, dibersihkan kotoran itu. Makanya sebaiknya itu tempat memandikan si mayit itu tidak datar, tapi sedikit agak miring. Artinya kepalanya di atas dan agak miring ke bawah ke kakinya. Nanti kalau kita menghilangkan najis dan memandikan, air itu jatuh. Tapi jangan pula tinggi kali begini, terjungkang nanti mayitnya. Jadi yang wajar-wajar saja, sesuai dengan ini. Jadi seperti ini. Kepalanya sedikit agak ditinggikan. Nanti kalau mungkin di jamaah kita kalau mau membuat untuk STM dan sebagainya, ditempahlah yang seperti itu. Dan ada pembuangan airnya di celah-celah itu. Atau memang dibuat seperti, antum tahu tapisan tahu apa tapisan itu ya? Kalau kita di zaman dulu ya, itu kan tradisional sekali, kita memarut kelapa, kemudian kelapa itu diparut, kemudian mau kita ambil santannya, kemudian itu kan disaring, saringan namanya. Ya, kami di daerah kami namanya tapisan, ditapis dia. Dan tapisan itu saya kira bahasa Indonesia ya, tapi mencocokkan ke situ mungkin yang salah mungkin ya. Jadi seperti saringan itu. Jadi agar apa? Air itu jatuh ke bawah, tapi tetap juga diminta supaya miring kan begitu. Baik.
Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Dibersihkan semuanya. Setelah bersih, kita lihat kuku-kukunya itu dibersihkan. Kuku-kukunya dibersihkan. Jangan dipotong dulu sebelum mandikan. Dibersihkan di celah-celahnya, kemudian hidungnya. Sebagaimana mau berwudu, baru nanti sunnah-sunnah wudunya. Apa itu? Seperti istinsyaq, madmadah. Dia kan nggak bisa istinsyar lagi. Istinsyar itu kan begini, kita masukkan air ke hidung kita, itu istinsyar. Kemudian masuk ke mulut, namanya madmadah. Kita guyur, baru istinsyar. Si mayat kan nggak bisa lagi, iya kan? Jangan pula antum harapkan istinsyar, itu nggak mungkin itu. Kalaupun dia lakukan seperti itu, saya rasa antum berpikir 2 kali untuk tinggal di situ, iya kan? Mungkin saja terjadi dia koma. Tapi kalau koma kan janjinya bisa ketahui ya, atau mati suri namanya itu ya. Mati suri, bisa saja seperti itu ikhwah. Tetapi yang kita maksudkan adalah sunnah-sunnah wudu itu. Maka diambillah perca atau kain atau cotton bud itu, maka dibersihkanlah semua lubang-lubang, rongga-rongga, kan begitu. Baik, baru tadi dia istinsyaq, kemudian digosok lagi giginya dengan kain, ya dengan kain dimasukkan ke gigi-giginya, kan begitu, ke hidungnya. Baru sebelum itu cuci tangan dulu ya. Tangannya dulu dicuci ya, dicuci 3 kali, tangannya dibersihkan dulu. Itu tadi kuku-kukunya dibersihkan, sudah buang kotorannya, baru 3 kali, baru istinsyaq, madmadah. Itu tadi istinsyaq kan nggak mungkin ya, maka kitalah yang mengeluarkan air dari mulutnya. Jadi setelah itu apa yang harus kita lakukan? Wudu'kan seperti wudu' biasa. Wudu'kan ya, yaitu wajahnya dari manbatas syar, dari tempat tumbuhnya rambut di sini. Tumbuhnya rambut pada kebiasaan ya. Karena begini, bisa saja dia usia yang sudah tua, ini sudah tak ada rambut lagi di sini, baru tumbuh, baru tersambut, enggak. Itu udah hukum kepala. Manbatas syar itu yang biasa di nasiyah kita ini biasanya sampai ke dagu ya. Dan kalau dia punya jenggot yang panjang, nah sebenarnya mewajib itu sampai dari sini sampai dagunya, tapi sebagian ulama mengatakan ya terus sampai mana batas panjang jenggotnya. Nah, jadi seperti itu. Baru nanti dari kanan dan kirinya, ini dari kupingnya ini ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i dikatakan mana yang disebut dengan wajah, sesuatu yang antum bisa lihat dari depan. Nah, itulah wajah. Jadi biasa batasnya sebegini kan. Jadi dari sinilah, inilah wajah. Dhaqan, ini kan, kemudian jabhah kita, kemudian ini udhun. Ya, sampai itu dibasuh seperti yang biasa. Dan disunahkan kalau sudah dibersihkan tadi menyedikitkan air, tetap saja disunahkan itu. Jangan karena di sini ada mesin pompa airnya akan begitu sop aja, enggak ya, tetap juga sunnah-sunnah itu disyariatkan, iya kan? Jangan pula karena antum agak takut-takut berani sop begitu, enggak, jangan ya, itu menyakiti si mayit ya. Kita harus ihtiram kepada si mayit, ini anak Adam ini, anak cucu Adam ini ya. Baik, baru setelah itu 3 kali biasa sebagaimana berwudu, baru kita membasuh tangannya 3 kali juga, kita yang membasuhkan, jangan suruh dia sendiri, nggak mungkin lagi itu. Jadi seperti itu, kita siram, ini kita bersihkan. Sebagian ulama itu mengatakan dari ujung jari dulu, sebagaimana kita berwudu dari ujung jari dulu, supaya itu jatuh kemari, dan air yang di sini itu terus digeser. Iya. Nanti kalau antum yang mengaji dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ya, ada tentang konsep air musta'mal kan begitu ya. Kalau udah terpisah dari ini. Jadi oleh sebab itu air yang masih di sini itu enggak musta'mal. Walaupun antum mengikut mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain tidak ada masalah. Kan gitu kan di sini. Apa bolehkah dari sini? Boleh saja. Boleh saja dari sini, diawali dari siku sampai kemari. Dan ingat di mana batasnya. Batasnya di mana? Jadi ini siku ini masuk kita basuh ya, bukan batasnya di sini, bukan intihaul ghayah kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi sampai semua siku itu.
Itu kiri tiga kali sama dengan berwudu biasa. Nah, setelah itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tangan apa biasanya? Kalau antum berwudu, menyapu kepala. Antum takut memilangkan. Mungkin ada sunnah yang baru kan? Ini enggak. Standar ini kaji kita nih, enggak ada yang baru. Jadi nyapu kepala sebagaimana kita berwudu. Kita sapu dari depan, dari nasiyah kita jabah ini, terus ke belakang dan seperti ini biasanya. Nah, begini, ini sapu kemari, ya dari sini sapu kemari, kemudian kembalikan ke depan, dikembalikan ke depan. Lalu setelah itu baru antum teruskan ke telinga. Ya tadi kan telinganya kan sudah dibersihkan tadi ya, pakai cotton bud dan sebagainya, jangan ada kotoran-kotoran. Jadi ini tetap seperti itu. Kemudian baru kaki. Nah, kaki dari, kalau ini kaki misalnya tetap seperti biasa dari sini baru ke mata mata kakinya ya, bukan dari mata kaki dulu, tapi dari ujung jarinya. Kalau dari sini lebih susah, boleh saja, tapi lebih bagus, lebih utama, afdal dari ujung jari. Jadi seperti itu. Setelah antum wudu'kan baru baru kita masuk pada memandikan si mayit. Jadi Syekh mengatakan di sini ghaslahu thalathan fa akthar ala ma yarul qa'imuna ala ghaslihi. Jadi 3 kali atau lebih sebagaimana yang dilihat orang-orang yang melakukan ketika memandikan mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru antakunal ghaslat witran. Kemudian memandikan itu ganjil, kalau tidak 3 5, kalau tak 5 7, kalau tidak 7 9. Maka ada istilah air 9 kalau kita di kampung-kampung dulu mengaji. Jadi air 9-nya itu ya, diambilkan air 9 kan begitu. Kemudian pada air cucian itu, pada mandian itu disertakan di situ sidr, yaitu daun bidara. Atau ma yaqumu maqamahu fit tanzib, ya, kal ashnan was sabun. Jadi memandikan itu awalnya dengan air daun bidara atau dengan benda-benda yang lain yang bisa membersihkan, atau sabun misalnya, atau sabun. Jadi air pakai sabun itu dimandikanlah beliau. Mananya dulu dimandikan? Nanti akan dibahas sedikit ya. Ketika memandikan itu sebagaimana ketika orang mandi janabah, yaitu kepala dulu. Kalau Nabi kan diambilnya air dulu, baru diselat-selatinya kepalanya. Maka yang dibasuh kepala. Dibasuh dulu kepala. Barulah setelah itu dimiringkan si mayit ke kiri, dibasuhlah kanannya 3 kali. Maka dibasuh si mayit 3 kali. Baru dimiringkan mayit ke kanan, maka dibasuhlah dari sini ya, dari atas sampai ke bawah, ke ujung kaki. Dan mayit itu dibuka semua bajunya, tapi jangan nampak auratnya. Oleh sebab itu mesti ada kain yang panjang. Kain yang panjang disiapkan, ditutup si mayit. Maka ketika ditutup, situlah dibuka pakaiannya, celananya, kemudian bajunya, dan dari situlah kita membersihkan si mayit. Dari situlah. Jadi memandikan pun begitu, nggak dibuka. Tapi kain itu jangan kain tebal pula, jangan plastik antum buat. Kalau plastik kan masuk airnya, iya kan? Tapi dan jangan kain-kain yang cukup tebal, tidak. Kainnya agak tipis, hanya menutup auratnya. Kalau kita di sini kain panjang namanya, kain panjang ya, kain selendang kalau kami di kampung, kain panjang itu. Jadi kain panjang itulah yang dibuat penutupnya. Taib. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disiram tadi ke kanan, dibeningkan ke kiri, berarti kita menyiram di sebelah kanan. Jadi yang di depan ini dan di belakang kena. Bukan ditelentangkan, diginikan, tidak, karena di belakang enggak kena nanti. Maka dia harus dimiringkan. Siapa mau jadi mayat sini biar dicontohkan. Jadi disiramlah dia dari atas sampai ke bawah. Dan sedikit tadlik itu sedikit digosok dia kan, kalau yang pertama itu 3 kali.
Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di sebelah kirinya. Setelah itu kalau kita membuat hanya 3 kali ya, 3 kali. Tapi kalau mau menambah yang lain juga boleh. Kalau dia seorang wanita dalam di dalam memandikan itu, dan memandikan nanti mesti seorang wanita juga ya, atau suaminya. Tasrihu sya'rihi. Jadi rambutnya mungkin kalau dia dikepang sebelumnya, maka diurai. Maka dibersihkanlah rambut itu. Dikepang dia, maka air itu diguyur. Kalau ada sampo nggak jadi masalah, taruh sampo, dan itu bagus, maka dibersihkanlah rambut tadi. Ya, dibersihkan. Kemudian setelah itu ikhwah, nanti setelah dibersihkan, baru nanti dikepang 3, kiri, kanan, dan belakang, baru ditaruh ke belakang si mayit nanti. Kalau terakhir nanti ya, ditaruh rambutnya itu. Dan si mayit itu jangan digerbangkan rambutnya. Karena Nabi SAW tatkala menyuruh para wanita yang memandikan si mayit itu dan mengkafaninya untuk mengkepang nama itu ya, mengkepang rambutnya itu 3 dan ditaruh ke belakang. Rabi'an, yang keempat kata Syekh di sini, an yukhlata ma'a aghar ghaslatin minha syai'un min at-tayyib wal kafur aw al-aula. Itu tadi ya. Kalau basuhan yang terakhir itu seyogyanya dibasuh dengan minyak wangi. Dimasukkan ke dalam air itu minyak yang aroma yang wangi lah, seperti air mawar itu ya. Kalau biasa mayit ya. Kemudian kafur. Ini kapur barus maksudnya ya, bukan kapur ini ya, bukan kapur sirih, bukan, tapi kapur barus. Jadi kalau orang-orang bilang al-kafur, kafur barus, kita di sini ada kapur sirih kan begitu kan? Jadi tidak ikhwah yang dirahmati Allah, tapi kapur barus ya. Dan itu untuk mengawetkan si mayit ya, agar jangan cepat membusuk dan mewangikan si mayit juga. Kemudian berikutnya adalah ya, tatkala memandikan tadi, ini kita ulangi sedikit ya, al-bad'u bimayaminihi wa mawadhi'il wudu' ya. Al-bad'u diawali bimayaminihi wa mawadhi'il wudu'i minhu. Jadi di yang kanan dulu dan tempat-tempat wudu' dulu yang dimandikan tadi, itu yang kita wudu'kan tadi, dahulukan dari yang kanan atas yang kiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau dari sebelah kiri dulu kan? Sahkan memandikan, sah saja. Tapi antum meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memandikan dari bagian yang kanan, yang kiri. Taib. Ya, tadi membersihkan apanya ya. Yang berikutnya, waj'alna fil akhir, itu ya, waj'alna fil akhir kafuran aw syai'an min kafur. Maka jadikanlah yang terakhir dari siraman itu kafur atau sesuatu yang dari kafur ya. Yang sama dengan hal itu. Yani untuk mengawetkan si mayit, jangan terlalu cepat membusuk atau memberikan menahan aroma-aroma yang tidak bagus, kemungkinan saja seperti itu. Taib ya, yang ke-10. Ini mengulang juga sedikit ya. Sudah kita jelaskan tadi ini, ayyughsala bi khirqatin aw nahwiha. Jadi dimandikan itu dengan percakain atau seumpamanya di tahta satir, di bawah kain penutup tadi bagi si mayit. Nah, itu tadi ya. Ini kita ulangi sedikit mengikut kitab ini. Dan berbeda kasusnya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik ini ikhwah untuk Nabi kita. Dan Syekh Albani menjadikan ini sebagai dalil. Hadis ini adalah hadis yang makbul, kata beliau. Ketika Nabi wafat, sampailah para sahabat lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mau memandikan jenazah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka mengatakan, wallahi ma nadri. Kami tak tahu.
anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana? Apakah kami maksudnya menanggalkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami menanggalkan pakaian-pakaian si mati kami? Kan gitu. Am nusilu alaihi thiyabah, atau kami memandikannya di dalam pakaiannya yang dia pakai. Falamma ikhtalafu, dan berbeda pendapatlah para sahabat yang mau memandikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pendapat, apakah Nabi dilepaskan pakaiannya, dibuat satir, atau dimandikan seperti orang mati syahid kan, dibiarkan aja pakaiannya kan begitu. Nah, ini tidak. Alqallahu alaihi an-naum, lalu Allah membuat mereka yang memandikan itu mengantuk dan tertidur. Hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqanuhu fi sadri. Ya begini. Tiba-tiba mengantuk mereka yang mau memandikan Nabi itu, tertidur. Ini jarang ini dibahas ini ya kan. Agak jarang dibahas. Jadi tertidur mereka. Ini mukjizat Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait. Lalu ada yang ngomong, yang bercakap, yang berkata-kata dari arah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yadruna man huwa, mereka tak tahu siapa yang mencakapkan itu. Apakah malaikat atau ahlul bait Nabi? Enggak tahu. An aghsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabah, bahwa mandikan kamulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pakaian. Kalau begitu mereka mandikan Nabi, bersihkan Nabi dengan pakaian yang dipakai oleh Nabi, jubah yang dipakai oleh Nabi. Maka aurat Nabi itu enggak dibuka, tidak dibuka. Baik. Kemudian faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasaluhu. Lalu mereka pun mendatangi jenazah yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mereka memandikannya. Wa alaihi qamis, dan di atas gamis Nabi, di atas pakaian Nabi itu. Yusibbuna al-ma atau yasubbuna al-ma fawqa qamis, dan mereka menuangkan air di atas qamis, dan mereka juga menggosok bil qamis, ya, di atas qamisnya itu. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai boleh, siapa yang boleh memandikan si mayit. Jumhur ulama itu sepakat mengatakan kalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Kalau mayat itu perempuan, yang memandikannya perempuan. Jangan karena Bilal mayit yang ada di situ hanya laki-laki, wafat seorang wanita, maka dipanggillah Bilal mayit itu yang laki-laki mandikan wanita. Enggak, ini haram. Haram, dijaga aurat si mayit. Atau sebaliknya. Kalau tidak ada yang tahu memandikan, maka orang yang laki-laki yang tahu tadi dipanggillah seorang wanita dari keluarganya atau siapa yang siap memandikan tentang bagaimana tata cara memandikan. Dipanggil. Ya. Jadi kalau tak ada satupun, ini kan lau ini kan kita lau imtina' limtina' gitu. Ini andai kata begini-begini, nanti kalau terjadi baru tanya lagi. Kira-kira begitu jawabannya ya. Sebagian ulama mengatakan kalau enggak ada ditayamumkan, karena harus menjaga aurat si wanita. Di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama ya. Baik. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita bahas juga, wal ghardu min satri jismihi wa isti'malul khirqati alla yuttala'a ala auratihi. Jadi kain tadi ditutupkan ke jasad si mayit itu, kemudian dan kita membalut tangan kita dengan perca, supaya apa? Supaya jangan menyentuh aurat si mayit, supaya jangan nampak aurat si mayit. Sesuatu yang tak boleh dilihat kan tak boleh disentuh. Kan begitu kan? Yang tak boleh dilihat tak boleh disentuh. Ya. Kemudian aurat laki-laki, auratur rajul, aurat laki-laki minas surrah ila rukbah, dari lutut, dari pusar ke
ke lutut tatkala memandikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam baina surah wa rukbah aurah. Di antara pusat dan lutut itu adalah aurat. Kemudian wal fakhzu aurah. Nah, itu ingat ya. Ini paha ini aurat ini. Wal fakhzu auratun. Ini pendapat yang paling kuat dan paha itu adalah aurat. Maka jangan dibuka paha si mayit. Dan antum juga jangan buka-buka paha. Belum jadi mayit. Selangkah jadi mayit aja ditutup pahanya. Iya kan, entah olahraga kan begitu kan. Pagi-pagi antum atau membersihkan kereta, takut basah celana panjangnya, maka dia pakai celana di atas lutut kan gitu kan. Bukan di bawah lutut tapi di atas lutut. Ini enggak boleh. Ini pendapat yang lebih kuat. Haram itu. Ya, enggak boleh kita memperlihatkannya. Walaupun nanti ada perbincangan para ulama di seputar hal itu, tapi yang rajih adalah itu menjadi aurah. Kemudian dan wa ammal mar'atu ma'al mar'ati al-muslimah. Dan wanita yang wafat, si mayit wanita itu memandikan adalah wanita juga. Mesti wanita juga yang muslim. Fahiya auratun, maka aurat bagi wanita dengan wanita yang lain illa mawatinaz zinati minha wa hiya ar-ra's wal udhun wan nahru 'ala as-sadr wa mawdi' al-qiladah wa adh-dhira' ma'a shay'in min al-'addi mawdi' ad-damlj wal qidam wa asfal saq mawdi' al-khalkhal wa ma siwa dhalika fa auratun la yajuzu lil mar'ati kal maharim. Jadi aurahnya dari dada dia ini sampai ke lututnya. Itu aurah besar wanita, dari sini sampai kemari. Itu enggak boleh walaupun sesama wanita. Enggak boleh. Jadi yang lain itu maka tetap juga sebagusnya seperti laki-laki juga. Dia dimandikan di atas kain panjang tadi sama sebagaimana laki-laki, dan itu lebih bagus bagi seorang wanita. Kemudian wala yajuzu lil mar'ah, maka tak boleh bagi wanita ya kal maharim sebagaimana muhrim atau mahram ya an tanzura ila syai'in minha, untuk melihat sesuatu aurat dari wanita itu. Tak boleh dilihatnya dan tak boleh disentuhnya. Makanya tadi pakai kain. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 wa yustasna mimma dzukira fi rabi' al-mahram fa innahu la yajuzu, afwan, bukan mahram tapi muhrim ya. Dan dikecualikan disebutkan yang tadi bahwasanya air itu digunakan dengan pewangi atau dengan sesuatu aroma yang yang harum, itu tak boleh bagi siapa? Bagi orang yang wafat ketika ihram. Ketika dia sedang ihram, dia muhrim berarti dia sedang ihram, maka tidak boleh dengan wangi-wangian. Kemudian lagi wa yustasna aidan mimma warada fi tasi'an az-zawjaini. Maka dikecualikan juga pada yang pada bagian yang ke-7 tadi, apa itu? Bahwasanya ya kalau laki-laki yang wafat, laki-laki yang memandikan, kalau wanita yang wafat, maka wanita yang memandikan. Maka di sini diperbolehkan bagi suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya, dan itu diperbolehkan. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah yang ke-14. Bahwa yang melakukan fardu kifayah memandikan itu man kana a'raf bisunnatil ghusl, adalah orang yang paling tahu memandikan sunnah-sunnah dalam memandikan si mayit, dan terutama la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi, dan terutama adalah keluarganya dan karib kerabatnya. Jadi sesuai dengan kedekatannya, siapa yang paling dekat? Kalau dia ayah, yang paling dekat dengan dia itu adalah anaknya. Baru setelah itu berikutnya saudaranya, kerabatnya ya, abangnya ataupun adiknya. Dan ini juga ikhwah untuk menjaga nanti bahwasanya orang yang memandikan itu bisa
menyembunyikan aib atau cacat si mayit. Kan pada kebiasaannya, ya pada kebiasaannya, tentunya orang yang lebih dekat persaudaraan dengan si mayit akan jauh lebih protektif menjaga aib si mayit daripada orang lain. Dia akan menjaga aib dari si mayit itu. Maka kerabatnya. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah, kita yang punya keluarga, pastilah semua kita punya keluarga. Ayah kita kah, ibu kita, atau siapa lagi, sanak saudara kita, istri kita, anak-anak kita. Oleh sebab itulah minimalnya kita tahu apa yang harus dilakukan tatkala memandikan jenazah itu. Paling tidak prinsip-prinsip dasarnya, apa yang harus kita ketahui di situ. Maka kita pelajari. Kenapa? Karena memang kitalah orang yang paling berhak terhadap keluarga kita. Baru karib kerabatnya. Ini mungkin ada di keluarga itu nggak ada yang tahu, baru kita kerabatnya. Maka kitalah yang turun tangan. Ini sekarang kan tidak. Kita lihat kan, setiap ada yang ada yang meninggal, maka dipanggil siapa? Bilal. Dipanggil si Bilal. Setiap ada yang meninggal dipanggil si Bilal. Padahal kita ada di situ, kita anak si mayit. Iya kan? Kita ayahnya mungkin, kita mungkin suami, kita mungkin kerabat dari si mayit. Kita yang paling berhak. Tetapi kita berikan kepada orang lain. Taib. Dan Nabi SAW kalau wafat itu memandikan siapa? Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang berikutnya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya yang menjadi catatan kita, bahwasanya memandikan mayit itu lahu ajrun azim. Itu memiliki pahala yang besar. Ini pahala yang besar. Coba antum bayangkan, mengantarkan si mayit aja mendapat menyolatkannya 1 qirat. Ikut mengantarkannya mendapat 2 qirat. Itu baru itu saja yang kita lakukan aktivitasnya. Ini memandikan. Maka liman tawalla ghaslahu ajrun azim. Ada pahala yang sangat besar dengan 2 syarat. 2 syarat. Syarat yang pertama, bahwasanya orang itu ayastura alaihi. Dia menutup rapat-rapat aib si mayit. Tidak diceritakan. Enggak boleh kita ceritakan. Si mayit tadi, Masya Allah. Iya kan, baunya, waduh, tak pernah ada orang kumandikan kayak begitu, kata. Kita orang Medan kita kan, luar biasa. Jadi ikhwah yang bagaimanapun keadaan si mayit, diam, tak boleh diucapkan. Iya kan? Taib. Kemudian dan dia tidak menceritakan qad yura, apa yang telah dilihatnya. Apa yang dilihatnya? Minal makruh, yaitu dari sesuatu yang tidak disukai oleh si mayit. Andai kata si mayit itu hidup, enggak suka dia ceritakan itu. Tak suka dia itu disebutkan. Lalu ada orang yang memandikannya lalu disebutkannya. Ini tidak. Tak boleh ya. Taib. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang waktu kita? Masih ada? Man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu 40 marrah. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memandikan seorang muslim lalu dia menyembunyikan apa yang terjadi bagi si mayit itu, maka Allah ampunkan dosanya 40 kali. Sebanyak, bukan 1-2 kali, tapi 40 kali Allah ampunkan dosa-dosanya. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau menggali kubur si mayit dan menanamkan si mayit itu di dalamnya, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala seseorang yang memberikan tempat tinggal kepada saudaranya sampai hari kiamat. Maka kalau antum punya fisik yang kuat sekali, iya kan, gali itu kuburan tuh, gali. Apalagi orang terdekat kita,
Pahalanya antum tahu. Seperti apa? Ka'ajri maskan askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Seperti orang yang menanam, menyediakan tempat tinggal kepada seseorang, iya kan, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian ikhwah yang kedua, ayyabtaghi bidzalika wajha Allah. Orang yang memandikan itu tak ada yang diharapkannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah. Karena itulah kalau antum profesinya memandikan si mayit, harus jaga betul-betul hatinya. Ya, mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena gaji bulanan dari Pemko atau Pemda, bukan karena yang lain, tidak ya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mau pemerintah daerah membantu, iya kan, prihatin dia melihat para Bilal, tapi jaga hatinya. An yabtaghiya bidzalika wajha Allah, bahwasanya yang dikehendakinya apa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuridu bihi jazaan wala syukuran wala syai'an min umurid dunya. Dan bukan yang dimaunya adalah balasan atau ucapan terima kasih, thanks you, bukan, syukran jazila, bukan itu. Tapi apa? Lillahi ta'ala wala syai'an min umurid dunya. Bukan sesuatu dari urusan dunia. Apa itu? Fulus. Bukan fulusnya, ikhwah. Taib ya. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah itu harus memiliki niat lillahi ta'ala. Kan la yuqbalu minal ibadah illa ma kana khalisan liwajhillahil karim, liwajhi al-karim. Maka tidak diterima, ya, tidak diterima dari ibadah itu kecuali semata-mata mengharap ridha Allah yang maha mulia. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnati katsiratun jiddan. Dalilnya banyak sekali. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah kita harus berlaku ikhlas. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Terus Faman akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu dia. Jadi siapa yang yarju liqa'a rabbih, yang mau bertemu dengan Rabbnya, artinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan surga Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal salih. Apa itu amal salih? Amal yang mengikuti sunnah Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu, termasuk tadi dalam hal riya, kemudian ada tujuan-tujuan duniawi. Baiklah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kaji kita malam ini. Karena sudah azan ya, sudah waktu azan, maka intinya adalah memandikan si mayit itu tidak terlalu sukar bagi kita. Jadi perlu keberanian, perlu keikhlasan, dan perlu kesadaran kita akan pahala yang besar memandikan si mayit itu. Dan itu tidak majanan diberikan oleh Allah, tidak gratis begitu saja tanpa ada bayaran. Allah akan bayar kita dengan thawab, dengan pahala. Dalam sebab itulah para ikhwah yang dirahmati Allah, ini kaji kita di sini payah geli mengaji ya, semua semua mujahidnya kan begitu, semua personalitasnya kan begitu, harus bisa memandikan si mayit. Jangan lagi menunggu Bilal. Bukan Bilal bin Rabah maksud saya, Bilal mayit itu. Taib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.